harmonis ya keluarganya ya. Resep singapana teh si horai iya oke pawang iya pawang kuda lumping mangker gering cina tadi teh posisi nanti sila pisan Mas Prima asar Nogo Daruno tengah jalan kita akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Wow, ya, kita melanjutkan perjalanan. Kita mempunyai tujuan untuk mampir terlebih dahulu ke Surakarta. Karena saya akan menemui kedua sahabat saya. Ada Anzar Mustikowati dan Dia Silmi. Mereka berdua adalah sahabat waktu saya masih berkuliah di ISBI Bandung. Untuk sebelumnya, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Prima yang sudah menerima saya dan mengizinkan saya untuk menginap sehari di Trenggalek. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, di mana saya banyak belajar dari Mas Prima dan keluarganya. Begitu sangat harmonisnya. Mbah, terima kasih Mbah, dan Bapak dan Ibu. Belum lagi pelajaran-pelajaran mengenai sharing tentang kebudayaan dan juga kesenian. Yang saya banggakan yakni masih ada orang pemuda yang peduli dan ikut mengeksistensikan kesenian kita tanpa rasa malu sedikit pun dan masih berjuang hingga sekarang. Ya, ini selaku motivasi untuk teman-teman yang lain juga ya, para pemuda yang harus lebih bisa menerima dengan baik dan belajar terus menggali nilai-nilai kearifan demi kemajuan kebudayaan kita. Nah, di Trenggalek ketika kita berangkat keluar, saya merasakan udara yang sangat dingin dan sejuk, manakala tidak gersang dan juga tidak padat. Dan kita akan melewati beberapa kota tentunya dengan pemandangan-pemandangan yang indah di Trenggalek. Wah, sungguh luar biasa. Kalau saya punya kesempatan untuk bisa datang ke sini lagi, saya akan menetap dulu untuk beberapa hari. Dan next kota selanjutnya kita akan melewati Ponorogo. Wah, nah ini nih yang saya tunggu-tunggu, dan ini pengalaman pertama saya melewati Jawa Timur pakai motor. Dan yang menarik di kota Ponorogo itu banyak sekali ornamen-ornamen ciri khas kuda lumping atau reog Ponorogo. Nanti kita bisa lihat ya. Terima kasih Trenggalek, kami meninggalkan kota Trenggalek dan selamat datang di kota Ponorogo. Lihat, ini dari pertama kita disambut oleh dengan gapura selamat datang. Teh grup benjang mananya? Oh, eta iring-iringan siga kitu. Oh, nah itulah grup seni reog Ponorogo ya. Dan saya yang salut dari setiap sudut gapura perkampungnya juga banyak sekali ditemukan ornamen-ornamen selamat datang dengan ciri khas reog Ponorogonya. Ini yang saya banggakan dan memang seharusnya menjadi ikon bagi semua wilayah, manakala pentingnya seni budaya yang dijunjung. Dari awal kita memasuki wilayah kota Ponorogo, mungkin ini masih di Kabupaten Ponorogo ya teman-teman. Kita itu dari Trenggalek itu seperti naik turun gunung dan suasananya sangat adem. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak padat seperti di Braga, tidak padat seperti di Ujung Berung nih teman-teman ya. Dan kalau kalian ingin main ke Ponorogo, saya pastikan kalian pasti akan betah, karena apalagi kuda lumping itu menjadi ikonik banget loh. Reog Ponorogonya itu jadi ikonik banget. Dari setiap sudut banyak sekali ditemukan di baliho-baliho ataupun di papan reklame bertuliskan kuda lumping ataupun patung yang menjadi ciri khas Reog Ponorogo. Wah, itu respect banget. Dan setelah melewati Ponorogo, kita akan melewati Wonogiri. Lalu kita masuk ke wilayah gunung, lalu hutan, gunung lagi, hutan lagi, hingga kita melihat maps aja sepanjang jalan, hingga kita lupa bahwa kita tuh lapar juga nih teman-teman. Tapi waktu itu saya dibekali oleh Mas Prima tuh sebungkus nasi lah, 2 bungkus nasi bersama Ihsan. Terima kasih Mas Prima, nasi dan ayamnya itu membantu perjalanan kami. Cenah euy. Setelah melewati Ponorogo, kita langsung melewati kota Wonogiri. Naik turun gunung tuh teman-teman. Ya, ngomong sana ngomong sini basa-basi
bahasa busu, apa aja yang kita obrolin di jalan agar kita tidak ngantuk. Sat-set sampailah kita di kota Solo. Nah, kita langsung menuju ke penginapan nih karena dia dan Anzar sudah menunggu kita. Halo gengs, sekarang saya lagi di Solo, mampir dulu di Solo untuk tidur malam lagi. Tadi di Trenggalek tuh OTW jam 4:30 lah ya, sampai Solo tadi jam 10-an. Panjang lagi perjalanannya ke Bandung, masih kena lama. Ya saya nginep pula di salah satu homestaynya di penginapan lah ya, untuk istirahat 1 hari. Besok mau mengeksplor dulu kota Solo bersama teman-teman saya, bersama sahabat saya. Nantilah besok tak kenalin ya. Si Isan mah geus tumbeng tuh, geus di kamar seperti itu. Oke, thank you pisan Anzar sama dia yang udah nyiapin penginapan untuk besok kita explore Solo ya, mampir istirahat lah ya. Oke, sampai besok. Gas good. Oh, selamat pagi teman-teman. Itu poinnya sama Hasan. 5 genap hari kita masih di Jawa. Alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman yang ada di Solo. Ya, kita sekarang ada di Surakarta. Kita ada di Solo. Insya Allah. Sekarang kita mau lanjut dulu, mau ke rumah kos-kosannya teman. Terima kasih sebelumnya. Ntar aku kenalin sama mereka. Dia cewek-cewek hebat, cewek-cewek tangguh dan cantik pula. Boleh esengol toh, gitu ya. Nah, nginep di sini. Terima kasih ini semua buat teman-teman saya. Oke, kita jam 9 nak? Jam 10. Hari Rabu jam 10 pagi, hari Rabu kita check out. Anjing enggak ya check out. Oke. Sip, yuk. Kita di mana? Di Jebres. Ngaran alamat penting Jebres. Untung lain Gombres. Kita rencana sekarang mau ya silaturahmi. Yang keduanya kita mau mengunjungi juga keraton Surakarta. Ini kita sambil mau cari makan dulu. Oke, Mas Isan mungkin bisa tunggu di sana. Iya boleh. Yuk. Motor aing dulu tapi Solo. Ini naon ya? Ajar motornya ripuh anjing. Ya, kita mau ke kosan teman dulu. Setelah dari penginapan, kita langsung pergi ke kosannya sahabat saya, dia dan Anzar. Lalu kita sarapan dulu lah biar kita kuat. Cuman bedanya Solo dengan Trenggalek, ya Allah, posisinya tuh seperti matahari, Solo baru bumi. Nah, untuk teman-teman kalau pengen ke Solo, saya saranin untuk selalu bawa sunscreen ataupun sunblock ya. Karena panasnya luar biasa pokoknya mah ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Baru kali ini kita bisa makan bersama. Iya tuh ke Solo. Nanti mah yang lama ke Solonya jangan cuma sekali. Aduh lebar. Kita hari ini mau jalan-jalan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu keseruan kayak gimana hari ini, pantengin aja ya Angga. Ada. Ntar kamu masuk YouTube Juarta, oke? Nggak apa-apa ya. Oh iya, ya? oke, siap. Oke. Makan dulu ya, gengs. Iya. Destinasi pertama yang akan kita datangi adalah Keraton Kasunanan, Surakarta. Ini penting lah
karena saya sangat senang dengan sejarah. Check it out. Halo, gengs. Ini teman-teman gue. Iya. Mereka sekarang lagi menjalankan S2-nya di Solo ya. Iya. Ayo dong, kenalin dong. Aku dia, temennya Aang. Aku Anza. Kita tuh sebenarnya satu kuliah waktu dulu. Nah sekarang kita dipertemukan di Solo, guys. Sekarang kita lagi di mana, Ang ini teh? Kita sekarang lagi ada di Keraton Surakarta. Dan saya ya mau balik-balik ke Bandung ya, lamun canak ya. Katanya mau sebulan di sini ya. Iya. Itu wajib dan penting. Kita jalan-jalan di explore-nya Keraton Kasunanan. Kasunanan. Itu penting pisan, ilmu lah dan edukasi. Betul. Ini teman-teman aku yang sangat baik semua. Ya, jadi ini buat teman-teman yang pengen lihat kayak gimana keseruannya, boleh banget nanti tontonin aja sampai akhir, bener nggak Ang ya? Yes. Oke. Oke, check it out, kita explore. Ini teman lagi perjalanan dari Malang. Nah, geng, sekarang kita masuk ke wilayah keraton dan kita diantar oleh abdi dalam, oleh tour guide ya. Masya Allah, si bapak di usia 70 tahun, beliau masih semangat-semangatnya menjelaskan ada apa saja di Keraton Kasunanan Surakarta. Inilah beberapa gambar-gambar yang berhasil kita dokumentasikan. Tapi itu tidak ke dua objek ya. Pertama kita antar ke keraton dulu, baru dari keraton baru lihat museum. Museum bagian bangunan keraton dibentuk nyimpan koleksi peninggalan raja-raja ya. Banyak keris, pusaka dan kereta dan gambar-gambar raja di museum. Nanti larangannya satu ya, nggak boleh ngambil gambar ya. Oh di. Kalau foto boleh, gambarnya aja diambil. Boleh, mama. Nggak usah dicanda aja ya. Nah, kita lihat bangunan keratonnya dulu ya. Nah, nanti mohon maaf ini nanti kalau yang pakai celana panjang dipinjami kain ya. Nanti ada rangkapan kain ya. Oh gitu. Nah dipinjami ya. Keren. Penting. Jadi ayah Kayak kainan. ayah etika. Nah, kita akan mengganggu bagian bangunan area yang sakral. Kebetulan sepatu semua kan formal, jadi kalau sepatu sendal kan nggak boleh ya. Oh, nggak boleh, Pak. Kalau sendal itu nggak boleh pakai, tapi kalau sepatu oke, nggak apa-apa. Lagi kuliah Pak. Nggak apa-apa. Tapi baru bisa main ke sini. Dulu ditutup ya Pak. Jadi Montema adab lebih bakti jadi memang untuk menghormati tempat. Cowok enggak. Panjang kemudian nggak apa-apa. Aman ya, Pak? Nggak masalah. Oh iya. Oh, dilepas. Oh, siap. Sendalnya dikairi. Mana pakai sendal sih? Bukan kediaman apa tinggalnya keratuan. Iya. Jadi keraton kan. Keraton itu jadi benar jadi kurang kemarin pernah nyeritanya tentang Yang dulu dari kata tempat tinggalnya para ratu, juga para ratu tempat tinggalnya keratuan. Jadi tempat tinggalnya para ratu keratuan. Terus dari keraton ya asal. Iya. Memang kata dasar ratu ya, betul sekali. Nah, itu kan tempat tinggalnya raja tadi kerajaan jadi. Walaupun bapaknya sedikit agak rusuh ya, karena sebetulnya kalau kita mah kalau main ke satu daerah ataupun ke satu tempat kita pasti pengennya diam dulu gitu kan, lalu meriset dulu apa yang kita lihat, lalu menganalisa lah gitu ya. Tapi bapaknya terus ngalir ngidul, tapi nggak apa-apa karena itu mungkin pekerjaan. Sehat selalu buat bapak ya. Nah inilah teman-teman apa yang saya temukan di keraton itu banyak. Mungkin kalian bisa datang ke Keraton Kasunanan Surakarta dengan mengoceh tiket cuma 15.000 kok, dan bayar tour guide-nya sih kelasnya. Jadi
kalau kita makan begadang harus pakai perkataan yang serba baik, lahir dan batin. Maka pakai sawo kecil dari kata sarwo beci. Oke, kurang ditranslate-nya. Ya, ini tahun 1877, ditanam tahun 1877 oleh Raja ke-9 menanam pohon sawo kecil ini. Sampai sekarang dipertahankan keberadaannya tetap sawo kecil. Iya, teduh Pak, jadi Nah, teduh. Pak, area tetap teduh ya, meskipun panas kan nggak gitu. Kalau tanpa tanaman ini panas sekali ya, Raden. Karena apa ini? Memang ini banyak pasir-pasir, jadi panas sekali ini ya. Ya kalau mau rapi itu sekaten ada gempa itu ada permain gamelan untuk Pak dari Abdi dan Kraton. Oh, mau izin foto dulu gitu. Oh siapa? Sini aja. Sini aja, Sam. Boleh. Ada jangan itu menjadi bibit tadi. Tadi si Bapak nyarita ke Sumedang. Untuk lihat foto-fotonya aja. Kita masuk ke wilayah museum sini. Selamat datang di bulan pertama. Ini kita lihat foto-fotonya raja yang pernah bertahta di Keraton Surakarta. Paling ini raja kelima sampai ke-12. Raja ke-12 ini bernama asli Gusti Raden Mas Suryo Bumino. Beliau naik tahta tahun 1945 dan beliau wafat 11 Juli 2004. 59 tahun bertahta, beliau wafat usia 79 tahun. Raja ke-12 ini meninggalkan anak 35 orang. 35 anak dari 6 istri. 6 istri 35 anak. Apa betul anaknya sih? Ini fotonya anak-anak Raja ke-12. Ini adalah putra-putrinya Raja ke-12 dari 6 istri, 35 orang. Ya, anak perempuannya 20, laki-laki 15. Dan yang menjadi raja ada anak nomor 2. Kenapa tidak nomor 1? Nomor 1 perempuan. Iya. Makanya jadi ada hak waris satu anak nomor 2 laki-laki tertua, yaitu Kanjeng Gusti Putradari Harnabei dinobatkan 10 September tahun 2004 sampai sekarang 19 tahun yang lalu sudah. Inilah Pakubuwono ke-13 rajanya keraton yang sekarang ini. Tempat kediamannya 350 meter dari bangunan tadi. Cuma kita nggak boleh masuk. Nah kita masuk. Nggak boleh masuk, bos. Dilarang. Iya juga kan nanti hiji nepikeun ka ieu raja-raja. Wah, sih dia mah menak kumpul. Bahasana menak ada orang. Dan yang putri satu, beliau ini bernama siapa? Gusti Kanjeng Ratu Dimas. Putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Kesultanan Jogja pernah dibawa Keraton Surakarta menjadi permaisuri Raja Pakubuwono II. Raja ke-10 itu mengambil permaisuri dari Jogja. Nah ini ya, Raja Pakubuwono ke-10 naik tahta tahun 1893, wafat 1939, 46 tahun bertahta. Dan beliau itu meninggalkan anak berapa? 63 orang dan 45 istri. Yang 45 anaknya 63. Salah satu cucunya beliau ada Bandara Raden Ayu Muryati Sudejo yang punya Mustika Ratu. Ini cucunya Raja ke-10. Itu cucunya Raja Surakarta yang 42. Bu Muryati. Iya. Ayah sababaraha artefak penting. Itu dari zaman dulu juga. Ini semua di Tanta di Suko dan Cendol di lereng Gunung Lawu. Oleh Dinas Purbakala di Surakarta di museum tahun 1963. Jadi barang-barang batu semua. Ini dari zaman Candi Borobudur. Iya. Di lereng Merapi ya. Di Merapi. Ini kan dari batu-batu candi. Ini batu candi namanya apa? Batu yang pengen buat tadi itu batu apa? Batu andesit. Ya. Jadi termasuk puing-puing candi Borobudur. Ini ditemukan di museum ini. Dan dimuseumkan mulai tahun 1963. Dari zaman batu dan Yang juru imah. jadi batu-batu di Patok. badan ini bagian pojok-pojoknya. Dan tahu nggak ada itu jalan juara. Jalan juara itu pancuran air. Ya, kan di rumah punya talang kan. Jadi ya talang candi itu pancuran air pada candi. Ini berbentuk perkara, maka disebut jalan juara.
pancuran air dan jalakan air ya. Jala itu air pewarna angin, akli, api. Jala itu air pewarna angin, akli, api. Jadi angin, api dan air. Dicainya dari halusnya. Dan ini apa ini? Namanya Dewi Tara. The goddess of the beauty. Dewi kecantikan. The goddess of beauty dan Dewi kecantikan. Simbolnya dari bunga cangkok wijaya kusuma. Ini simbol kehidupan yang kekal abadi. Simbolnya bunga cangkok wijaya kusuma. Ini Dewi kecantikan, Dewi kesuburan. Kita menemukan ya orang jelma, orang datang ke dia lain pada ting datang ulit. Tapi memang ayah halo kudu dipanggil ini. Contohnya kuda lumping. Wayang bebek itu kan bisa. Wah, kuda lumping. Dari itu abad ke-8 ini dari Keraton Kediri. Dari Keraton Kediri abad ke-13 namanya wayang beber. Beber itu bukan beber kan cerita. Darahnya dibalik cerita sambil muter dan menggulung kain. Maka namanya wayang beber. Dibeberkan ceritanya pakai gulungan kain. Jadi ada contoh apa? Wong Jawa namanya kuda lumping jarak kembang. Itu kuda lumping ya. Itu kesenangannya pakai unsur magis. Banyak unsur magis pakai itu untuk biar kesurupan dan kebal. Ini apa namanya? Gong Kiai Rendeng. Jadi itu apa melepaskan anak-anak. Maka namanya Gong Kiai Rendeng. Itu untuk latihan memelar. Apa tuh saudara itu olahraga zaman Keraton. Jadi saudara lawan dengan tonggaknya yang jatuh dari kuda itu diskualifikasi untuk pelatihan perang-perangan ya. Namanya saudara itu latihan perang-perang. Jadi latihan perang-perang itu pakai tombak. Tapi tombaknya nggak boleh tombak asli. Dibuat tombak yang modifikasi saja. Tombak dari tombak kayu, tapi tombak asli itu bukan ini. Tombak aslinya nih. Ini tombak asli yang dipakai untuk perang ini. Jadi ujungnya itu besi asli. Jadi kalau mengenai lawan bisa terluka dan jatuh dan mati. Dan itu untuk melukai dan membunuh lawan. Kan latihan nggak boleh saling membunuh. Jadi hanya saling menjatuhkan aja. Itu namanya saudara itu. Kalau perang beneran pakai tombak bener. Itu real spear ya itu. Tombak itu alat musik ya untuk membukakan aja. Untuk membuka lawan. Ini keris asli dibuat oleh Empu Brojogoro tahun 1788. Nama kerisnya Parungsari, Blok 13, papornya beras buta. Ini dibuat tahun 1788, Lok 13, lekoknya 13. Maka namanya dapur sengkelat. Sengkelat itu lekoknya 13. Ini dibuat oleh Empu Brojogoro. Asli tahun 1788. Yang bawah itu biasa itu handle. Handle itu pegangan keris untuk wanita. Dia punya keris hanya laki-laki, wanita juga punya keris namanya cundri. Cundri tapi pendek kerisnya untuk susuk pendingan, untuk tolak bala itu jika yang tidak kasat mata kasih kiri karena daya magicnya ada. Ini contoh seorang empu yang sedang mengerjakan sebuah keris.
keris punya namanya pandi besi ya. Itu membuat keris itu pakai unsur magis ya. Jadi ada mantra, ada juga mereka juga membaca mantra dimasukkan dalam besinya. Ya keris jadi pusaka yang hebat. Jadi yang keris itu karena mantranya masuk ke dalam ini. Itu keris pusaka namanya Tosan Aji. Tosan itu besi, aji itu bertuah. Besi jadi yang bertuah karena mulai proses fisik dan metafisik pembuatannya. Maka jadi pusaka yang hebat. Ini asli tahun 1788. Sudah itu bawa sesaji. Untuk bawa makanan sesaji itu masuk dalam dari dapur dimasukkan ini bawa ke keraton. Dari itu masuk sesaji dari dapur bawa ke keraton. Maka namanya juda. Akan kita lihat kereta apa? Kereta yang tertua milik Keraton Surakarta buatan Nederland VOC. Ini tahun pembuatan tahun 1726. Berarti umurnya 287 tahun yang lalu dan dulu ditarik 8 sapi. Tapi bukan kuda ini dari itu 8 ekor sapi yang ini dari Nederland VOC tahun 1726. Dan ini kereta yang tertua milik Keraton Surakarta. Ini yang tertua milik Keraton Surakarta. Keretanya dipakai tamu untuk para untuk raja dan pangeran. Para datang dibolehkan untuk datang pada raja 253 tahun yang lalu. Ini ditarik 4 ekor kuda untuk tamu-tamu agung. 4 kuda yang itu 8 ekor sapi. Nah ini biografi raja dulu waktu Keraton mengalami zaman kejayaannya itu Raja Pakuworo kedua. Itu dari kata tahun 1893, Bapak 1933, 46 tahun bertata, belum meninggal usia 69 tahun dan itu punya anak 63 orang dan 45 istri. Istrinya 45, anaknya 63. Nah ini ada permaisuri itu bernama Gusti Kanjeng Ratu Imas, putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Kesultanan Jogja. Ini yang permaisurinya Raja Pakuworo II. Dan ini ada kerangka kepala kerbau putih. Keraton punya kerbau putih albino Kiai Slamet yang meninggal 80 tahun yang lalu. Ini kerangkanya ditemukan di alun-alun selatan, sekarang disimpan di museum. Ada 4 ekor masih hidup. Kebo bule Kiai Slamet yang baik itu proses kira-kiranya malam satu. Kiai Slamet itu kebonya albino. Ada 4 ekor lagi. Nah ini namanya sangga itu bawa lamaran. Sultan Hamengkubuwono ketika dari Kesultanan Jogja akhirnya digolong kedua ke Makassar juga oleh Belanda atau oleh Jenderal Sukarno. Nah kita masuk ke punya perahu raja itu banyak hiasan anjungan perahu. Nama perahunya Kiai Rajamara. Untuk tolak balaknya itu kan Rajamara. Ini mendapatkan berbagai petaka dan bahaya. Ini eternya juga termasuk negatif. Ada sesaji juga. Jadi lamun One Piece Lutfi mah si kapal teh eta teh domba lamun nah, itu selasa duluan ada ritual ya. Ada dupa kemenyan dan kembang setaman. Komplit ya sajiannya. boleh foto ya Pak? Mau silakan beli.